Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli merasa bingung dengan komentar naga banjir, Feng Xi tertawa kecil dan berkata, "Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, ketika rekan Taois Wu bertindak sebagai pelindung untuk kesengsaraan saudara Gui, beberapa pembudidaya manusia melancarkan serangan terhadapnya. Meskipun Anda berhasil mengusir mereka, Anda menderita sedikit cedera. Mungkinkah dari pertempuran itu, klan naga banjir telah memutuskan untuk menyerang? Klan iblismu selalu menghargai melindungi mereka sendiri. Pada tahun-tahun itu, para pembudidaya di pulau itu terlalu sombong. Mereka benar-benar percaya bahwa laut adalah milik mereka. Mereka bahkan menyamakan kami para pembudidaya iblis yang bermetamorfosis dengan binatang iblis tingkat rendah yang belum melepaskan tubuh buas mereka. Mereka hanya meminta untuk dihancurkan. Situasi saya hanyalah salah satu dari banyak pemicu serangan." Dengan mengatakan itu, naga banjir berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tapi yang paling penting dari semuanya adalah serangan manusia pada naga singa kelas 7 dari klan Raja Kedalaman tak terduga. Akibatnya, Yang Mulia Raja Singa Naga tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengeluarkan Myriad Demon Wraith. Membuat beberapa puluh ribu binatang iblis membuang sampah ke pulau-pulau manusia. Alasan mengapa klan naga banjir saya meminjamkan bantuan mereka bukan sebagai balas dendam untuk naga singa, melainkan untuk pelat asal suci yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu diambil oleh manusia dari naga singa ketika dibunuh. Meskipun rusak parah dan tidak memiliki nilai sebenarnya, itu adalah item yang terus beredar di seluruh klan iblis kami. Itu tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan manusia." Naga banjir kemudian melontarkan tatapan tajam ke arah Hanli. Ekspresi Feng Xi bergerak dan dia menatap naga banjir dengan senyum aneh. "Aku pernah mendengar tentang naga singa yang dibunuh, tetapi tidak ada apapun tentang pelat asal suci. Mungkinkah tanpa kenang-kenangan yang diwarisi, klan naga singa akan kesulitan untuk tetap menjadi raja dari kedalaman yang tak terduga? Apakah klan naga banjir Anda berpikir untuk menggulingkan mereka? Saya tidak tahu banyak tentang itu. Lagi pula, saya tidak pernah terlalu tertarik dengan urusan internal klan. Namun, saya sangat tertarik dengan teknik 3 sumber suci yang tercatat di piring. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan teknik rahasia kuno ini luar biasa. Sayangnya, teknik-teknik itu telah lama rusak oleh waktu dan tidak mungkin untuk direkonstruksi." Wajah naga banjir mengungkapkan kegembiraan sebelum digantikan dengan penyesalan. Penyu iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hehe, Saudara Wu cukup serakah. Teknik rahasia terpencil itu hanyalah legenda dari cara saya melihatnya. Saya tidak percaya teknik itu lebih unggul dari seni dragonifikasi klan Anda." Ketika naga banjir mendengar itu, jejak kebanggaan muncul di wajahnya. "Mungkin saja. Seni dragonification klan saya mampu mengubah naga banjir menjadi naga sejati ketika tingkat terdalam dibudidayakan. Karena itu, secara alami itu adalah seni kultivasi puncak di antara iblis." Feng Xi terkekeh. Piring suci. Ketika Hanli mendengar ini, dia mampu mempertahankan ekspresi tenangnya meskipun ada kegelisahan di hatinya. Dia tiba-tiba memikirkan pelat tembaga yang baru saja dia dapatkan. Pelat tembaga merekam seni kultivasi iblis yang memiliki kekuatan yang tampaknya besar. Mungkinkah dia kebetulan mendapatkan item yang sedang didiskusikan oleh iblis? Meskipun dia tidak tahu kegunaan spesifik dari plat suci, dia menyadari bahwa item tersebut menyebabkan masalah setelah mendengar bahwa itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh klan iblis dari zaman dahulu. Mungkinkah kultivator berkulit gelap itu adalah pelaku utama yang menyebabkan BizTorrent? Bukan tidak mungkin bagi seorang pembudidaya formasi inti menengah seperti dirinya untuk membunuh binatang iblis kelas 7. Hanli tidak merasa khawatir saat dia memikirkan ini. Dia sudah bisa dianggap tenggelam dalam kemalangan.
Karena nyawanya bisa hilang kapan saja, Han Li tidak bisa lagi mempedulikan lebih banyak masalah yang menimpanya. Akan lebih baik baginya untuk tidak memikirkan hal-hal itu saat dia masih di sini. Saat ini, Feng Xi menoleh ke Han Li dan berkata, "Rekan Taois Li, karena Anda baru saja memasuki formasi inti yang terlambat, Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Saya tidak ingin Anda tiba-tiba tidak mampu menggunakan kekuatan sihir Anda selama pemurnian harta karun sihir. Ikuti setelah cahaya dan kembali ke kamar Anda untuk sedikit kultivasi lebih lanjut." Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan bola cahaya putih dari jari-jarinya, mengarah ke salah satu pintu. Tanpa pilihan, Han Li hanya bisa berdiri dengan senyum yang dipaksakan dan mengikuti cahaya keluar dari aula. Dia sebenarnya ingin mendengarkan lebih jauh masalah rahasia klan iblis. Saat dia berjalan di luar aula, dia tiba-tiba mendengar Feng Xi dengan acuh tak acuh memperingatkannya, "Rekan Taois tidak boleh gegabah meninggalkan ruangan. Kalau tidak, saya akan salah paham dan masalah akan muncul." Tiga iblis di belakangnya melihat Han Li melambat sebelum melanjutkan perjalanannya tanpa berkata-kata. Naga banjir melihat ke arah Han Li menghilang dengan tatapan aneh dan berkata, "Apakah ada masalah?" Dari cara saya melihatnya, anak muda itu sepertinya tidak menyerah. Kejutan bisa terjadi selama pemurnian harta karun. Feng Xi mencibir dan berkata, "Tenanglah. Keberhasilan sayap badai petir sebagian besar akan bergantung pada kita bertiga. Manusia hanya akan menjadi alat untuk memberikan kekuatan spiritual atribut kayu. Setelah pemurnian harta karun dimulai, dia tidak akan memiliki kendali. Belum lagi ki jahat yang terkandung dalam tubuhnya. Dengan pemikiran itu, dia benar-benar tidak berdaya." Penyu iblis tiba-tiba tersenyum dan dengan menggoda berkata, "Sekarang setelah kamu menyebutkan ki jahat yang kacau, anggur giok api seharusnya tidak memiliki hal seperti itu. Mungkinkah saudara Feng menjebaknya?" Feng Xi memasang syal perak di kepalanya dan menyeringai jahat, "Hehe. Tentu saja, saya memberinya secangkir anggur giok yang dimurnikan secara khusus. Ki jahat sebenarnya harus disebut ki iblis." Dalam pertemuan dengan seorang pembudidaya iblis Dao yang tangguh, dia memanggil sesuatu yang telah dia sempurnakan dari tubuhnya, "Meninggalkan ki iblis di tubuhku." Itu terbukti cukup merepotkan untuk dihapus. Ketika naga banjir dan iblis kura-kura mendengar ini, mereka saling tersenyum dengan keraguan terakhir mereka hilang. Pada saat itu, Han Li telah mengikuti bola cahaya putih ke ruang batu. Itu didekorasi dengan elegan. Tidak hanya ada ranjang yang dihaluskan dari batu giok putih, ada juga meja dengan satu set kursi beserta banyak pot tanaman. Setelah Han Li memasuki ruangan, bola cahaya putih tiba-tiba menghilang. Ketika Han Li melihat ini, dia segera menutup pintu ruang batu dan mengeluarkan beberapa bendera formasi dengan warna berbeda dari jubahnya. Dia menempatkan mereka di setiap sudut ruangan batu dan menyelimuti ruangan dalam formasi mantra kecil. Han Li merasa agak nyaman karena bebas dari pengawasan para pembudidaya iblis. Meskipun formasi mantra tidak memiliki kualitas pertahanan, itu akan memberikan peringatan dini tentang penyadapan jahat dari luar. Meskipun ini pasti akan mengganggu binatang pemecah angin, dia tidak akan mempermasalahkan masalah kecil ini. Dengan pemikiran itu, Han Li mengubah fokusnya. Dia berjalan di depan sofa dan duduk bersila di atasnya sebelum menutup matanya. Setelah beberapa waktu, Han Li membuka matanya dengan alis berkerut. Tidak ada yang salah. Sepertinya iblis itu menipunya dengan kata-kata palsu. Dia sama sekali tidak memiliki persepsi tentang ki jahat di tubuhnya. Han Li membelai dagunya dengan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia tiba-tiba mengeluarkan item dan memeriksanya sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kasar. 2 hari kemudian, Feng Xi mengetuk pintu batu Han Li dan kemudian masuk. Setelah melihat Han Li, binatang iblis berwujud manusia itu memasang ekspresi bersemangat dan berkata, "Ayo pergi.
Kami akan menyempurnakan harta ajaib hari ini. Rekan Taois Wu dan Gui sedang menunggu kita di ruang penyempurnaan alat. Dia kemudian membawa Han Li keluar dari ruangan dan menuju ke ruang penyempurnaan alatnya. Setelah mengikuti pembudidaya iblis untuk jarak pendek, Han Li tiba di depan dinding batu giok biru. Feng Xi menamparkan dinding itu tanpa ragu-ragu, menyebabkan gerbang melengkung muncul dan terbuka. Pembudidaya iblis kemudian berdiri di samping, menunjukkan agar Han Li masuk lebih dulu. Han Li pertama-tama melihat sekilas melalui pintu dan melihat bahwa ruangan itu bersinar merah. Dia samar-samar bisa merasakan panas yang membakar dari dalam. Dengan alis terangkat, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum masuk. Tatapan Han Li kemudian mengungkapkan sedikit keheranan setelah melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Naga banjir dan kura-kura iblis sama-sama berdiri di dalam ruangan, tetapi Han Li lebih terkejut melihat api di dalamnya. Ada platform persegi yang membentang sekitar 10 meter di tengah ruangan. Itu dipenuhi dengan api merah yang menderu. Ada formasi penyempurnaan besar dan kompleks yang mengelilingi platform. Setelah melihat sekilas beberapa kali, Han Li dibuat takjub. Dengan pengetahuannya saat ini tentang penyempurnaan alat dan mantra, dia bisa mengetahui betapa mengesankannya mantra formasi ini, meskipun tidak segera mengenali kerumitannya yang mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dia bangun. Kedua pembudidaya iblis dengan dingin melirik Han Li ketika dia masuk sebelum tidak mengindahkannya lagi. Baiklah. Semua orang telah tiba. Saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip penyempurnaan formasi mantra kepada saudara Wu dan Gui. Rekan Taois Li, yang harus Anda lakukan adalah berdiri di sudut formasi dan memberikan aliran kekuatan spiritual atribut kayu ke formasi. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, rekan Taois Li sebaiknya menahan diri untuk tidak memikirkan hal yang konyol. Feng Xi menunjuk ke sudut dan menatap Han Li dengan tatapan berat. Setelah melirik lubang api, Han Li menjawab dengan senyum pahit, apa gunanya memikirkan hal-hal konyol sekarang? Kalau begitu, baguslah kalau rekan Daois mengerti. Meskipun Feng Xi mengatakan ini, dia mencibir. Sepertinya dia tidak percaya kata-kata Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia berhasil mempertahankan ekspresi pahit di wajahnya, tapi dalam hati dia mengutuk, monster terkutuk. Dia kemudian berjalan ke sudut ruangan dan duduk bersila. Setelah melihat bahwa Han Li dengan patuh duduk di tempat yang dia tunjuk, Feng Xi menganggukkan kepalanya dengan puas dan menoleh kedua iblis itu, dengan sopan berkata, "Saudara-saudara, mari kita masuk ke formasi dan bersiap." Ketika kedua iblis mendengar ini, mereka melangkah maju, dan berdiri di landasan formasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Feng Xi dengan ringan tersenyum dan menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Kantong itu terbang di sekitar lubang api tanah sebelum terbalik dan melepaskan semburan cahaya. Bola cahaya perak kecil menembus pancaran dan segera melebar. Dalam sekejap mata, itu mengungkapkan sepasang tulang sayap putih berkilau yang masing-masing panjangnya sekitar 3 meter. Salah satu sayapnya kehilangan bagian depan sementara sayap lainnya benar-benar hancur. Meskipun mereka tampak tidak berharga pada pandangan pertama, fragmen tulang yang berkilauan ini memancarkan tekanan yang sangat besar yang membuat orang terkagum-kagum. Naga banjir menatap tulang-tulang itu dan mendecakkan lidahnya dengan takjub. Jadi ini sayap Raja Wali Petir. Meskipun sangat rusak, tampaknya benar-benar asli. Itu pantas mendapatkan gelarnya sebagai burung kuno yang sunyi. Feng Xi menatap tulang-tulang itu dengan ekspresi demam dan berkata, itu wajar saja. Raja Wali Petir tidak mati dalam meditasi. Alasan mengapa tulangnya patah seharusnya karena seseorang telah menjebaknya di sana dan menyergapnya. Kalau tidak, dengan kecepatannya yang luar biasa dan kultivasi tahap metamorfosis puncaknya, dia pasti bisa melarikan diri. Pada saat itu, Han Li melirik tulang sayap petir sebagai penghargaan. Kura-kura iblis tampaknya tidak terlalu tertarik dengan tulangnya.
Setelah meliriknya sejenak, dia berkata dengan ketidaksabaran yang tidak biasa, "Mari kita mulai memperbaikinya. Kami tidak tahu berapa bulan waktu yang dibutuhkan." Feng Xi berhenti setelah mendengar ini, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, "Haha. Saya lupa bahwa saudara Gui memasuki tahap metamorfosis kurang dari 100 tahun yang lalu. Dia secara alami merasa tidak nyaman terhadap item atribut petir. Kalau begitu, mari kita mulai tanpa penundaan." Naga banjir tidak mengajukan perlawanan untuk memulai. Dengan mengatakan itu, tubuh binatang iblis itu secara bertahap melepaskan ki iblis yang menakjubkan, masing-masing memenuhi ruangan dengan cahaya putih, biru, dan kuning. Han Li tidak tahu apakah mantra formasi diaktifkan dari ki iblis atau metode lain, tetapi formasi mulai bersinar dan sedikit bergoyang sebelum akhirnya mulai berputar. Puluhan batu formasi kelas menengah yang mengelilingi formasi masing-masing mulai melepaskan sinar yang menyilaukan. Han Li merasa gelisah saat melihat adegan itu terjadi. Feng Xi berteriak dan menyatukan tangannya. Dia membuka kedua tangannya dan menembakkan dua sinar cahaya putih setebal lengan ke dalam formasi. Dengan dengungan rendah yang dilepaskan, tanah mulai bergetar sesaat sebelum api tanah mulai mengamuk di tengah ruangan. Fush! Bola api seukuran kepala melesat keluar dari lubang dan langsung melayang di atas tulang sayap. Nyala api kemudian pecah, menyelimuti tulang sayap dalam api merah yang membakar. Naga banjir dan kura-kura iblis bertukar pandang sebelum mengangkat tangan mereka dan melepaskan benang cahaya kuning dan biru. Benang cahaya yang banyak dan padat menembus api dan melilit tulang. Tulang-tulang itu kemudian mulai melunak di antara cahaya yang terjalin. Sesaat kemudian, keduanya menggunakan benang roh itu untuk membentuk tulang menjadi bentuk yang lebih lengkap. Saat Han Li menyaksikan ini, dia merasa seolah-olah perspektifnya telah sangat melebar. Dengan dua iblis lainnya membentuk tulang, cahaya aneh berkilauan di mata Feng Xi dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan berulang kali menggeser 10 jarinya dengan cepat. Puluhan bola cahaya putih seukuran ibu jari kemudian muncul dan secara akurat jatuh ke sayap tulang. Pada saat itu, gulungan guntur yang memekakkan telinga mulai terdengar dari api. Tulang sayap yang diperbaiki mulai melepaskan percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Percikan itu sangat ramping dan bersinar dengan cahaya perak. Mereka mulai dengan cepat menyerang dan bergabung menjadi benang spiritual biru dan kuning. Setelah benang spiritual menyerap kilat, ia berkembang dengan cahaya perak, membanjiri warna asli benang dalam sekejap. Ketika Feng Xi melihat ini, dia dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, mengirimkan segel mantra ke dalam formasi mantra. Dengan beberapa gemeretak teredam, berbagai sinar cahaya berwarna mulai menyembur keluar dari lubang api tanah. Secara bersamaan, pancaran tulang sayap menyatu menjadi satu titik yang menyilaukan. Han Li menyipitkan matanya. Pada saat penglihatannya kembali normal, ada penghalang pelangi yang lebat dan bercahaya yang muncul di atas lubang api tanah. Ekspresi Han Li bergerak sesaat sebelum dia berhasil memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Tulang sayap putih sangat hangus oleh api tanah di dalam penghalang cahaya, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun yang terjadi. Setelah melihat ini, ketiga iblis itu menghela nafas panjang. Langkah pertama selesai tanpa kecelakaan atau kesalahan. Setelah itu, Feng Xi mengeluarkan permata biru dan transparan dengan ekspresi santai dan melemparkannya ke penghalang cahaya tanpa ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, permata itu meleleh menjadi semi cair. Feng Xi buru-buru melepaskan benang roh putih dan memanipulasi permata yang meleleh untuk melapisi permukaan tulang sayap secara merata. Feng Xi masih tampak cukup waspada setelah semua ini dilakukan. Dia melirik dua iblis lainnya dengan sedikit signifikansi dan dengan lembut berkata, "Angin." Dia kemudian mengambil napas dan meludahkan mutiara putih transparan, mengirimkannya ke penghalang cahaya dalam sekejap.
Naga banjir dan kura-kura iblis tidak berani menunda dan juga meludahkan inti iblis yang telah lama dibudidayakan. Inti iblis terjalin satu sama lain saat mereka berputar di udara. Feng Xi mengangkat tangannya dan memukul inti iblisnya dengan segel mantra, segera membangkitkan api inti atribut angin putih untuk meletus dengan liar dari inti iblis. Di bawah kendali naga banjir dan kura-kura iblis, inti iblis mereka juga melepaskan rangkaian api inti yang rapat. Senar api biru dan kuning terjalin dengan derak sebelum berubah menjadi api perak. Api perak dan putih kemudian segera diserap ke dalam api tanah di sekitarnya, menghasilkan tekanan api tanah yang sangat besar. Setelah itu, api yang diresapi roh menyelimuti tulang sayap dan perlahan mulai disempurnakan. Feng Xi mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tidak disembunyikan di wajahnya dan memanggil dua iblis lainnya sebelum duduk bersila. Naga banjir dan kura-kura iblis segera mengikutinya. Sesaat kemudian, mantra formasi besar menjadi sangat sunyi. Diam-diam duduk sendirian di sudut, ekspresi aneh berkedip di mata Han Li beberapa kali. Tapi setelah melihat-lihat, Han Li hanya bisa tersenyum pahit. Karena beberapa desain formasi yang tidak diketahui, pada saat yang sama penghalang pelangi telah terbentuk di atas lubang api tanah, formasi yang sama telah muncul di sekitar Han Li, menjebaknya di dalam. Kalau bukan karena tidak adanya api di dalam penghalang Han Li, dia akan sepenuhnya curiga bahwa dia juga bahan yang harus disempurnakan. Han Li menjadi semakin gelisah saat melihat bahwa dia masih ditinggal sendirian setelah sekian lama. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Dengan kilatan cahaya, penghalang cahaya mulai berdenyut. Han Li menyipitkan matanya sejenak sebelum memulihkan ekspresi acuh tak acuhnya. Sebelum dia bahkan bisa menebak apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres dari tubuhnya. Dia dengan takut menundukkan kepalanya. Saat penghalang cahaya pelangi di sekelilingnya berdenyut, dia melihat gumpalan samar cahaya biru tampak meninggalkan tubuhnya. Meskipun cukup lambat, kekuatan spiritualnya tidak diragukan lagi terkuras dari tubuhnya dan masuk ke penghalang cahaya. Han Li mengerutkan kening dengan ekspresi cemberut. Tampaknya ketiga iblis itu tidak punya rencana untuk membuatnya ikut campur dengan pemurnian harta karun. Karena itu, dia hanya diperlakukan sebagai batu roh besar. Tetapi setelah berpikir lebih jauh, ekspresinya kembali normal, dan dia dalam hati mencibir. Dia tidak percaya bahwa ketiga iblis itu akan menahannya di sana selamanya. Dia memperhitungkan bahwa mereka akan meminta dia membantu mereka cepat atau lambat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.